Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin yang masih berhubungan dengan yang namanya Ethereum. Seperti Ethereum family-nya itu termasuk ada ETC ya, kemudian ada L2-nya itu salah satunya akan kita bahas itu adalah Optimism ya, OP teman-teman. Kemarin ada saya update untuk Bitcoin dan juga Ethereum. So coba kita fokusin hari ini untuk update yang berhubungan langsung dengan Ethereum. Jadi mungkin update Bitcoin-nya diupdate entah itu malam nanti atau besok pagi ya. Oke guys ya. Jadi karena besok adalah deadline yang ditunggu-tunggu, udah 75% akan di-approve. Apakah besok benar-benar akan di-approve atau tidak? So kalau besok di-approve, kemungkinan besar Ethereum dan juga bawah-bawahnya gitu ya, seperti L2-nya dan juga Ethereum family-nya yang berhubungan dengan jalur Ethereum itu akan terkena money flow juga dan mengalami kenaikan, dan chance untuk Ethereum balik lagi ke $4.000 itu semakin besar peluangnya. Oke. Kemudian kita lihat untuk Fear and Greed Index berada di level 68, which is ini greed kembali karena kita bisa lihat overall market kemarin juga ya mengalami recovery. Kemudian kalau kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow ya, semenjak dari 16 Mei, 17 Mei, 20 Mei ini udah berangsur membaik juga. Ya, institusi udah balik lagi melakukan pembelian, dan juga dari Grayscale juga udah mulai beli lagi. Ya, udah mulai stop pembelian, berarti memang adanya indikasi nih. Kita bisa lihat sebelumnya dia fokus jual barang, malah makin kesini dia udah mulai ngerem. Ya, walaupun memang masih ada jualan gitu ya, tapi udah mulai ngerem dan belakangan udah melakukan pembelian. Ya guys, jadi ini juga menandakan wah, ini market berangsur pulih juga. Kita bisa juga dari market yang mulai lebih berwarna lah, lebih cerah lagi ya, didukung juga dengan kabar baik dari ETF Ethereum yang 75% di approve. Tinggal kita menunggu besok ya. Jadi kalau kita lihat juga ini beriringan dengan Ethereum terhadap Bitcoin ya. Kita lihat chart ini kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman. Overall dia bermain atau bergerak dalam sebuah range channel, dan posisi sekarang ya kita bisa lihat ya, posisi sekarang nih kalau misalkan saya hilangkan dulu, dia sudah break teman-teman, sudah breakout terhadap trendline resistance. Walaupun sama seperti sebelum-sebelumnya nih. Ya, jangan sampai hanya sekedar fake out saja ya. Hopefully besok benar-benar di approve. Maka yang kita perlu pantau untuk Ethereum terhadap Bitcoinnya adalah di range ini ya. Ini sebelumnya support and resistance. Nah, ini coba saya adjust sedikit teman-teman. Jadi minimal untuk si Ethereum terhadap Bitcoinnya, dia sudah break seperti ini and retest ya, before dia lanjut naik lagi. Ya, at least dia ngejar ada ke previous size-nya di secara daily time frame di sini. Nah, di sekitar 0,06 sampai 0,0622 dolar. Ya, jadi kalau ini yang terjadi, maka possible untuk Ethereum dan kawan-kawannya, khususnya altcoin yang langsung berhubungan dengan Ethereum itu mendapatkan money flow, naiknya itu lebih powerful. Mungkin naik sekitar 15 sampai 50% itu possible banget, teman-teman, ya. Jadi ini sekali lagi yang krusial dan perlu sekali kita lihat untuk Ethereum terhadap Bitcoin. Kalau ini yang terjadi, berarti kita bisa lihat juga Ethereum itu outperform terhadap Bitcoin. Maksudnya outperform itu misalkan Bitcoin itu cuma 1 atau mengalami kenaikan 1, 2, 3%, tapi Ethereum itu naik lebih signifikan. Contoh seperti naik 6%, 10%, 15% dan lain sebagainya ya. And then next kalau kita lihat untuk si ETC ya, karena kemarin udah kita bahas untuk Ethereum, so kita coba bahas untuk family-nya seperti ETC. Sebenarnya ETC ini secara daily dia udah breakout dari si trendline resistance ini, dan sempat tertahan nih box merah resistance di sekitar 39,5 dolar. And then dia koreksi pun next ketahan di previous SNR-nya di box putih di sekitar 22,9, 24,9%, dolar teman-teman. Ya, dia masih ketahan di situ dan berangsur naik. Nah, pos sekarang dia kan lagi adanya rejection atau penurunan gitu ya. Yang perlu kita pantau pasnya di area sini dulu aja. Ini sebelumnya berfungsi menjadi support ya, and then resistance. Nah, di sekitar area ini untuk si ETC. Ini coba saya tandain dengan warna hijau. Ini di sekitar berapa? 28,3 sampai 29,37 dolar. Ya, kemudian kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo jadi dari swing low ke swing high-nya, ya maka kita mendapatkan 0,5 di situ. Jadi at least untuk si ETC menjelang besok, ketika memang adanya koreksi dan besok benar-benar gitu ya di approve, ini adalah good scenario untuk ETC.
Sebentar, kita cek pakai ini aja teman-teman, pad ya. Jadi progresnya dia koreksi sampai sini before dia lanjut up lagi ya ke previous highest-nya dia di sekitar 39 sampai 44,6 dolar ya untuk ETC. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Target koreksi di sekitar berapa di sini? 28,3 sampai 29,5 dolar ya. Range area situlah ya, at least untuk di testing sama ETC dulu ya. Kalau memang dia turunnya kan biasa ETC ini cukup ekstrim ya. Ini turun dan naiknya bikin tail candle cukup panjang. Jadi mungkin kita bisa prepare untuk area yang sedikit lebih bawah, let's say sampai di 28 dolar pun ya, untuk overallnya lanjut naik lagi ya. Ini adalah good scenario untuk si ETC. Untuk yang nanya ETC apakah nanti ke bawah lagi nih sama Ethereumnya ya, kurang lebih bisa aja berdampak. Cuman yang perlu di take note adalah untuk ETC ini secara daily, by the way nih, dia sering banget bikin jarum-jarum nakal atas bawah tuh ya. Pergerakannya itu cenderung ekstrim untuk ETC. Jadi prepare kalau misalkan pun dia bikin tail candle sampai 28 atau bahkan nih di retracement atau Fibo 0,7 di sekitar 26,8 dolar ya. Ini overallnya untuk dia masih bisa lanjut naik lagi ya. Ketika memang untuk ETF ya, si Ethereum-nya itu di approve teman-teman ya. Tapi kalau nggak di approve ya udah, dia kemungkinan balik kandang lagi di box warna putih, plus juga di Fibo atau retracement 1,2 di sekitar 23 dolar ya. Jadi itu yang perlu di take note untuk area-areanya, bisa diperhatikan untuk si ETC yang nanya untuk koin-koin yang berhubungan langsung dengan Ethereum, dan mungkin bisa terbawa efek ETF ETH yang di approve ya. Jadi ini menjadi salah satu concern untuk si ETC. Meanwhile kalau kita lihat secara time frame 1 jamnya ya, dia berangsur memang setelah naik signifikan, penurunannya pun bertahap nih. Kita bisa lihat ya. Di sini juga kita bisa tambahkan sebuah trendline resistance. Ini coba saya hapus dulu gitu ya. Dan di sini juga trendline support. Nah, jadi terbentuk seperti sebuah channel atau falling wedge pattern. Yang perlu diantisipasi adalah dia karena volatile, bisa aja dia seperti fake out dulu gitu ya, bikin drop ke bawah dulu, dan akhirnya dia mampu recover balik lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini yang perlu diantisipasi untuk si ETC ya, karena dia sering banget gocek atas bawah, ketika dia drop mungkin nggak lama recover balik lagi gitu ya. Jadi ini another perspektif yang perlu diperhatikan secara time frame 1 jam. Meanwhile untuk OP juga L2-nya ya, dia udah create bahkan new all time high pada awal Maret 2024. Kemudian berangsur turun dan masih ketahan di SNR sebelumnya nih ya, di sekitar 1,9 dolar lah. Kemudian dia berangsur pulih dan posisinya saat ini memang masih ketahan nih ya di 3 dolar. Kalau saya tandain ya di sebelumnya nih, di previous size-nya SNR juga ya, di box warna merah lah, saya tandain box merah inilah ya. Ini di sekitar 2,866 sampai 3 dolar. Kemudian dia mendapatkan rejection teman-teman. So far kalau dari perspektif OP daily ya, ini kita bisa gunakan juga sebuah trendline. Nah, terbentuk seperti triangle pattern untuk si OP ya. Pergerakannya pun tidak sekenceng si ETC bisa dibilang struktural. Karena kenapa? Karena si OP ini udah bikin new all time high duluan. Jadi sangat wajar ketika memang dia pergerakannya pun tidak sesignifikan si ETC, karena ETC kan belum create new all time high, sedangkan OP ini udah teman-teman. Jadi yang perlu dipantau untuk OP sekali lagi di area sini. Nah, ini coba saya highlight dengan box warna hijau. Ini di level 2,43 sampai 2,56 dolar, sekitar area itu. Ya, plus juga di sini adanya trendline support untuk si OP. Jadi ketika memang dia drop, ekspektasinya adalah dia bisa mengalami rebound dari area situ. Dia retracement dulu ya, before dia mampu break yang ngejar next area target 4 dolar dan lain sebagainya. Ya, balik lagi, ini adalah good scenario ketika memang ETF Ethereum di approve. Ya, kalau nggak di approve ya kemungkinan breakdown balik lagi ke 2 dolar untuk si OP. Ya, plus juga box hijau ini sebelumnya di sini juga ada seperti buying power yang lumayan strong. Ya, satu bull candle besar muncul dari level area tersebut. Jadi ada yang nahan lah istilahnya ketika memang price itu visit lagi ke situ secara daily time frame. Ya, ini areanya tadi juga sudah saya mention, dan obstacle terdekat balik lagi di 2,88 sampai 3 dolar untuk OP. Meanwhile kalau kita lihat secara time frame 1 jam ya, hourly-nya biar lebih jelas lagi. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat juga dia turun adanya divergent ya terhadap price dan juga RSI-nya. Sebentar nih. Ya, ini price-nya
and then RSI-nya time frame 1 jam. Memang adanya bearish divergence mengakibatkan dia turun dulu nih. Ya bahkan udah breakdown juga dari EMA 21. Ya guys, jadi ketika memang dia sudah breakdown, maka kita harus perhatikan untuk key area ini. Rekan-rekan dari tes kemudian berangsur lanjut naik. Ini di level-level ya 2,74, 2,77 dolar gitu ya. Kalau area ini di breakdown, maka big possible dia akan visit ke area bawahnya, dimana secara daily juga tadi sudah saya mention. Ya kita bisa lihat secara time frame 1 jam bahkan lebih jelas banget. Ini bull candle muncul di situ, berarti adanya demand ya di area situ. Tinggal kita melihat kalau dia breakdown ya udah siap-siap aja. Teman-teman akan melihat untuk OP ngejar di sekitar 2,4 sampai 2,55 dolar. Ya, tapi kalau selama dia masih mampu bertahan ya adanya chance untuk dia lanjut naik lagi. Ya, jadi ini adalah another view untuk OP. Yang nanya OP bagaimana, kira-kira area berapa krusialnya, dan ketika dia lanjut turun, next target momentumnya di sekitar berapa juga sudah saya sampaikan secara hourly maupun daily time frame. Ya, overall memang balik lagi ya, segala good scenario yang tadi juga sudah saya mention itu adalah sifatnya ketika memang Bitcoin ETF Ethereum-nya itu di approve, teman-teman. Ya, ketika ETF-nya itu di approve, maka possible ya altcoin ini bisa nanjak lagi, bahkan lebih signifikan kembali. Tapi kalau misalkan dia di reject lagi, di pause lagi, berarti kan prank. Nah, ini bisa mengakibatkan kepanikan di market dan more dumping again bisa terjadi. Ya, jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali. Kita tunggu sama-sama besok dan sampai jumpa untuk next video Stop Profit.